Jadi perkenalkan, nama saya Agnes Regina Dias. Di sini saya bertugas sebagai seorang ahli gizi di RSUD Dr. Fitrowardoyo Purworejo. Di sini saya akan memberikan konseling kepada ibu mengenai diet TTP. Jadi tujuan dari diberikan diet TTP yaitu untuk merubah perilaku atau kebiasaan makan ibu yang sebelumnya dengan kebiasaan makan ibu yang baru sesuai dengan penyakit yang diderita ibu. Jadi begitu ya Bu. Sekarang kita mulai untuk konselingnya mengenai apa itu diet TTP. Apa benar ibu atas nama Nyonya R dengan usia 40 tahun? Iya benar. Jadi tinggi badan ibu 155 cm, berat badan ibu 35 kg. Gizi ibu dalam kondisi kurang ya Bu. Jadi di sini saya akan memberikan kepada ibu tentang diet TTP. Jadi apa itu diet TTP? Diet TTP adalah diet yang mengandung tinggi energi dan juga tinggi protein di atas kebutuhan normal. Jadi diet TTP ini diberikan dengan makanan protein hewani dan juga protein nabati. Di sini terdapat juga tujuan diet. Yang pertama, membantu menaikkan status gizi ibu yang tadinya kurang. Terus yang kedua, membantu meningkatkan asupan ibu. Terus yang ketiga, membantu memperbaiki kadar albumin. Dan yang keempat, membantu memperbaiki kadar Hb. Yang berikut adalah syarat diet. Yang pertama, energi sesuai dengan kebutuhan ibu. Protein tinggi 1,5 kg per berat badan per hari. Terus yang ketiga ada lemak cukup 20 gram, 20% dari total kebutuhan. Dan juga karbohidratnya sisa dari total kebutuhan ibu. Jadi diet yang diberikan diet TTP ini dengan bentuk makanannya saring ya Bu. Kalau bentuk makanan saring tidak diperkenankan untuk makanannya digoreng dengan menggunakan minyak. Jadi di sini saya juga menyantumkan kebutuhan gizi sehari-hari ibu. Ada energinya 1545,25 kilokalori, proteinnya 35 gram, lemaknya 34,33 gram, dan karbohidratnya 274,05 gram. Di sini saya juga mencantumkan pembagian makan sehari ibu. Pagi pukul 6 sampai 8 ada makanan pokok, lauk nabati, lauk hewani, sama sayur. Jadi dari pembagian makanan sehari ini saya juga membuatkan menu, contoh menu sehari untuk ibu. Seperti makan pagi ada tepung beras dengan daging, terus selingan siangnya ada susu, makan siang, selingan malamnya ada crackers, dan makan malamnya ada tepung beras, telur bumbu kuning, tahu tim lapis, sup wortel, dan juga pisang. Jadi itu merupakan menu yang harus dikonsumsi ibu dalam setiap harinya. Di sini saya juga mencantumkan sumber-sumber makanan terkait diet TTP. Yang pertama, sumber karbohidratnya ada nasi, jagung, kentang, ubi, dan karbohidrat sederhananya seperti mengonsumsi gula. Di sini juga terdapat sumber protein hewani seperti ikan, daging, ayam, terus hati, usus, seperti itu ya Bu. Untuk kebutuhan protein nabatinya ada kacang hijau dan juga berbagai hasil olahan dari kacang-kacangan seperti tempe dan juga tahu. Sumber lemaknya juga saya cantumkan seperti lemak hewani, ada lemak dari daging merah, terus ada juga lemak nabati dari lemak dari minyak kelapa sawit. Seperti itu ya Bu. Apakah sudah mengerti Bu? Sudah Ibu. Jadi baik Bu, saya akan memberikan pertanyaan evaluasi kepada Ibu mengenai apa itu diet TTP. Diet TTP adalah diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal. Ya, jadi seperti itu ya Bu, diet TTP adalah diet yang mengandung tinggi energi dan juga tinggi protein di atas kebutuhan normal. Yang berikut saya akan bertanya kepada Ibu mengenai apa saja sumber dari diet TTP. Sumber-sumber dari diet TTP yaitu sumber karbohidrat, sumber protein, dan sumber lemak. Ya, jadi seperti itu ya Bu, sumber karbohidratnya ada ubi, nasi, jagung, dan karbohidrat sederhananya ada juga gula,
Terus proteinnya ada hewani dan juga nabati. Hewaninya dari daging-daging, terus nabatinya dari kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tahu dan juga tempe. Dan sumber lemaknya itu ada dari, kalau lemak hewaninya itu dari lemak daging dan lemak nabatinya itu dari minyak kelapa. Kayak gitu ya Bu. Jadi itu ya Bu mengenai diet TTP yang diberikan kepada Ibu. Untuk proses konseling kita pada hari ini sampai di sini dulu ya Bu. Semoga lekas sembuh dan menjalani menu dan juga diet yang diberikan ya Bu. Terima kasih banyak Bu untuk hari ini. Sama-sama.